Oke, sekarang kita ke chart ya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh-contoh yang ada di buku In Love with Fibonacci, kalau kita adalah pengguna AMI Broker, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, ada baiknya kita setting dulu rasio Fibonacci kita. Karena gini loh, nih ya, kalau kita tampilkan aja deh. Nih. Nah, rasio yang umum dipakai itu ya yang ada di settingan default ini, jadi 0%, 38,2, 50, 61,8 sampai 100%. Ini rasio yang umum. Sedangkan Bu Linda di buku ini, di buku In Love with Fibonacci, itu juga menggunakan rasio-rasio Fibo sekunder, yaitu 23,6 dan 78,6. Jadi di sini tuh ada garis lagi dan di sini tuh ada garis lagi. Dan terus terang, saya baru sadar setelah saya baca buku ini bahwa ternyata saham-saham Indonesia itu rasio-rasio sekunder kayak gitu tuh ternyata ngaruh ya. Dan di AMI Broker itu ada cara untuk munculin settingan itu. Caranya begini. Jadi di overlay Fibonacci ini kita double klik. Ya, jadi kita klik 2 kali. Nah, muncul kan? Kita klik yang ini tab Fibonacci. Nah, ini nih 23,6. Kita centang, kita centang juga ini. Oke, habis itu kita klik OK. Nah, muncul kan? Nah, ini namanya rasio sekunder. Gitu. Itu yang pertama, itu settingan pertama. Settingan kedua adalah tentang panjang overlay, jadi lebar ininya. Masalahnya gini loh, seringkali overlay kita itu kurang panjang. Contohnya ini. Ini kan kita nariknya kan dari sini ke sini. Ini kan, muncul lah gini kan. Nah, tapi kan ini sebenarnya masih, yang ini kan nggak kelihatan gitu di sininya, karena kan dia cuma berhenti sampai di sini nih overlaynya kan. Nah, gimana caranya supaya ini lebih ke kanan lagi gitu, jadi lebih lebar. Caranya gimana? Gini, sama di double klik juga di Fibonacci. Nih, di width factor. Width factor ini kita rubah jadi misalnya 5. Setelah itu kita klik OK. Tuh, ke kanan kan ya kan, panjang kan. Nah, gitu. Kalau dua setting ini udah beres, baru kita masuk ke contoh. Ini berlaku untuk pengguna AMI Broker ya. Kalau untuk pengguna Chart Nexus, nggak perlu melakukan apa-apa, karena memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak, maksudnya gini loh. Chart Nexus itu memang tidak se-fleksibel AMI Broker. Jadi, ya udah terima aja settingan apa yang ada. Oke. Nah. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke contoh Fibonacci retracement. Dan ini contohnya di Bank Mandiri ya. Retracement itu apa sih? Retracement itu kalau kita mau cari, kalau untuk saham yang naik, kita mau cari koreksinya sampai di mana. Kalau untuk saham yang turun, kita mau cari reboundnya sampai di mana. Caranya gimana? Caranya gampang. Seperti biasa, gini. Ini kan ada high, ini ada low. Ya udah kita tarik aja. Ketemu kan retracement-nya? Jadi, harga naik dari sini ke sini dan turun di 61,8%. Habis itu, dia naik lagi. Nah, ini namanya retracement nih. Retracement. Jadi, naik, turun, nge-retrace. Gitu. Ini untuk yang saham yang naik. Kalau turun gimana? Kalau turun juga sama. Kita hapus dulu. Oke. Dari bawah ke atas dari sini misalnya. Tuh. Jadi turun, kalau naik dia naiknya sampai mana sih? Sampai sini di 78,6. Gitu. Itu namanya retrace. Ini baru satu contoh. Di buku itu ada banyak contoh lain, termasuk juga contoh yang kalau kita pakai Fibonacci untuk trading intraday. Jadi pakai chart yang 15 menit, yang 1 jam itu juga dicontohkan sama Bu Linda. Jadi cukup lengkap dan banyak contohnya. Ini untuk yang retracement, yang gampang. Nah, berikutnya adalah extension. Untuk extension kita pindah ya, kita pindah ke saham yang lain, kita pindah ke saham KF. KF. Fibonacci extension ini untuk mengukur kalau misalnya harga sudah menembus break high. Contohnya di saham KF itu misalnya begini nih, kita tarikan. Ini kan ada low, ini ada high. Oke. Kita tarik begini kan. Nah,
tadinya kan kita mau nyari nih, kalau ini naiknya sampai berapa, ya kan? Ternyata semua retracement-nya tertembus nih. Semua rasio tertembus. Nah, kalau tertembus kan naik lagi. Naiknya sampai ke berapa sih? Nah, inilah namanya ini extension. Jadi udah sampai di atas 100%, itu naiknya bakal berapa sih? Nah, itu pakai extension. Nah, dalam kasus KF ini, naiknya tepat sampai 261,8, baru kemudian dia turun lagi. Ini kalau kita mau tahu naiknya sampai ke berapa. Kalau kita mau tahu turunnya sampai ke berapa gimana? Sama juga pakai extension. Contohnya begini. Dari sini ke sini. Tuh, ketika saham KF naik dari sini ke sini, kan dia turun. Ternyata begitu turun itu semua retracement tertembus sampai lewat dari 100%. Nah, kalau kita belum lihat ini, kan kita nanya dong, ini turunnya sampai ke berapa sih kira-kira? Nah, itulah gunanya extension, Fibonacci extension. Ini kalau kita geser sedikit nih, tuh, kelihatan kan? Dari sini ke sini naik, turun sampai 61,8 juga. Baru dia balik arah lagi. Gitu. Itulah penggunaan retracement dan extension. Ini saya cuma kasih contoh yang paling simple. Kenapa? Karena saya malah cari contoh yang lain. Nggak, soalnya gini loh, di contoh-contoh di buku ini juga ada banyak contoh gitu. Jadi kalau cuma narik-narik garis kayak begini nggak perlu diterangkan sampai gimana-gimana lah ya, tinggal baca bukunya. Tapi secara garis besar begitulah cara nariknya. Jadi dari high ke low atau dari low ke high untuk kita cari tahu rasio-rasionya. Jadi kalau kita mau tahu turunnya sampai ke berapa atau kita mau tahu naiknya bakal ke berapa. Oke. Topik berikutnya setelah kita ngerti tentang retracement dan extension, itu Bu Linda memberikan sebuah topik lagi tentang Fibonacci juga yang beliau menamakannya tarian Fibonacci retracement dan extension. Dan ini ada contohnya. Dan kali ini contohnya saya ambil bulat-bulat dari bukunya Bu Linda nih ya, buku Ilmu Fibonacci dari halaman 115, sahamnya LSIP. Jadi LSIP di contohnya ini halaman 115, sahamnya LSIP, tanggalnya 17 Juli 2012. Ini saya pakai contoh yang di sini tuh karena pertama, supaya kita belajarnya lebih gampang, karena kan ada panduan bukunya. Kedua, ya karena seperti yang tadi saya bilang lah ya, Fibonacci itu bukan topik yang simple sebenarnya, dan nggak setiap hari juga market itu mudah diprediksi dengan Fibonacci. Ya. Tapi kan kita masih pemula nih kan, dan kita harus belajar dari contoh yang gampang dulu, bener nggak? Ya kan? Makanya kita harus appreciate nih sama usahanya Bu Linda, karena di buku ini Bu Linda banyak sekali memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami, yang tarikan Fibonya itu pas dan jatuhnya tepat. Dan saya tahu persis, nggak setiap hari ada saham yang naik turunnya itu pas di garis-garis rasio Fibo. Dan mencari di antara 500 saham dalam kurun waktu 3-4 tahun ke belakang itu bukan hal yang mudah. Jadi Bu Linda ini benar-benar memberikan contoh yang gampang supaya kita yang baca ini ngerti gitu. Oke. Ya, kita udah nyampe. Di sini saya udah tandain ya sebelumnya ya. Sekali lagi, panduannya ada di halaman 115 LSIP. Mulainya dari 17 Juli 2012. Nah, tariannya gimana? Tarian itu begini. Oke. Dari sini, kita tarik ke sini. Kan? Jadi, dari sini turun, naik di 61,8. Habis itu dia turun lagi. Turunnya seberapa? Kita tarik, kita ayun. Tuh. Turunnya dari sini ke sini, turun lagi sampai di antara 161,8 dan 261,8 di sini. Habis itu naik kemana? Kita ayun lagi. Tuh, ternyata ayunannya itu naiknya pas di 38,2. Habis itu turun lagi. Turunnya ke berapa? Kita ayun lagi. Tuh. Di sekitar 161,8. Naiknya ke berapa? Kita ayun lagi. Gitu. Jadi memang
menggunakan istilah tarian ya. Bu Linda ini di bukunya dia pakai kata tarian Fibonacci, retracement dan extension. Karena ya kayak gitu, ngayun-ngayun. Tuh. Jadi habis turun, dia naik mentok di 50%, turun lagi, naik lagi, terus turun lagi. Turunnya ke berapa? Kita ayun lagi. Di sini nih. Jadi ini kita ayun ke sini. Nah, ketemulah 261,8. Ya, sekitar ini terus dia naik lagi. Naiknya ke berapa? Kita ayun lagi. Nah, oke. Di antara 100% dan 127,6. Habis itu dia turun lagi. Turun ya tinggal kita ayun lagi. Tuh, dari sini turun terus, tembus terus. Dari sini bertahan, naik, tembus lagi. Sampai melewati 127,2 ya. Turun lagi, habis ini di sini dia naik lagi. Kita ayun lagi. Nah, kita pindahin ke sini. Nah, ketemulah di sini kan, hampir mendekati 50%, dia turun lagi. Ya udah, kita ayun lagi. Jadi benar-benar seperti tarian gitu. Udah ketemu ngayun, udah ketemu ngayun. Nah, di sini. Setelah dia naik, terus di sini kan yang ini saya tandain ya, ini di 211,8. Kadang-kadang Bu Linda menggunakan rasio 211,8. Di AMI Broker kelihatan nggak? Bisa kelihatan, caranya seperti ini. Kita double klik Fibonacci, nah ini kita rubah 211,8. Nah, kelihatan kan di sini 211,8. Nah, habis itu dia naik lagi. Naiknya sampai ke berapa? Ya gini kita ayun lagi. Ini kita pindahin ke sini. Nah, kelihatan nih. Di 61,8 lewat sedikit, dia naik, terus dia turun lagi. Kita ayun lagi. Nah, pas di sini 61,8. Habis itu dia naik lagi. Naik sampai ke berapa? Ya kita ayun lagi. Nah, gitu. Naik sampai ke sini, dia balik arah, dia turun lagi. Kita ayun lagi, turunnya sampai ke berapa? Oke. Di sini dia turun sampai sini, di 38,2, dia naik lagi, nggak kuat, dia turun lagi. Jadi tembus 61,8, tembus sedikit, terus dia naik lagi pelan-pelan. Naiknya sampai ke berapa? Kita ayun lagi. Nah, di ayun ya, 50% turun, 23,6 kena, naik lagi, 100% tembus lagi, 161,8 nggak kuat, dia turun, naik terus, turun lagi, begitu terus, sampai dia tembus 161,8. Lalu turun di 127,2. Kayak begitu terus ya. Dan di buku ini contohnya berhenti sampai di sini. Kenapa? Ya, kalau cuma ngomongin L-shape doang, ya contohnya nggak banyak dong. Dan di buku ini sebenarnya masih ada contoh lainnya, yaitu kalau nggak salah masih ada Astra, dan masih ada Wika, lalu masih ada Telkom, gitu. Contoh seperti ini. Dan sebenarnya ini aja udah jauh ya, ingat loh. Ini udah sampai 2014 nih kita ngayunnya nih. Ya. Jadi awalnya, lihat ini, awalnya kita ngayun itu dari 2012 loh. Jadi ayunan ini, tarian ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan itu juga udah cukup panjang. Gitu. Nah, dari tarian ini kan muncul pertanyaan ya. Kadang-kadang kita ngukur Fibo itu dari low yang mana ke low yang mana. Karena dari tadi ini kan kita mengamati chart yang udah lewat, bener nggak? Yang udah berlalu. Ya, sebenarnya kan kalau udah berlalu ya gampang aja kan kita narik garis Fibonya. Sekarang pertanyaannya, kalau belum kejadian gimana? Gimana kita tahu rebound sampai ke berapa, koreksi sampai ke berapa? Dan gimana kita tahu kapan timing yang pas untuk kita jual dan beli? Karena kan ya kita bisa lihat, oh ini low-nya di sini, ini high-nya di sini, ya karena udah kejadian. Gitu. Makanya kita bisa nyetak yang di sini kan. Tapi kan kalau misalnya market yang baru kayak begini, ini kalau kita tarik kayak begini, kita kan nggak tahu nih. Nah, seperti ini pas 50% nih. Ini time to buy atau time to sell? Apa harus cut loss? Ini harusnya kita masuk lagi
Atau mesti kita cut loss karena kita misalnya kalau kita udah nyangkut di sini. Kalau gitu jawabannya gimana? Jawabannya adalah dengan kombinasi Fibo dan tools analisis teknikal yang lain. Dan di buku ini kan seperti yang tadi saya ngomong, Bu Linda sharing tentang moving average, MACD yang ini nih, dan pola-pola candlestick. Ya. Tapi kayaknya kita nggak masuk ke situ dulu karena nggak seru lah ya kalau saya ngejelasin. Dan lagi pula penjelasan saya itu nggak akan sebagus kalau yang menjelaskan Bu Linda sendiri. Jadi ya sekali lagi baca bukunya dan saya rekomen untuk belajar dari situ. Nah, kalau mau tanya-tanya gimana? Gampang, caranya kesini aja langsung. Ini Twitternya Bu Linda, alamatnya di sini, di twitter.com/Fibo_Princess. Nih, Twitternya seperti ini. Silakan follow, langsung ngobrol aja sama beliau. Beliau cukup responsif kok. Jadi kalau kita tanya-tanya itu dijawab. Atau kalau yang suka main Facebook ya berarti di Facebooknya. Nih, alamat Facebooknya di sini, facebook.com/Lindali999. Nah, kalau mau pesan bukunya juga boleh dari sini. Harga buku yang ini, yang In Love with Fibonacci, harganya 99.000, sedangkan yang catatan harian emak-emak trader itu harganya 57.000 gitu. Pesannya langsung dari sini aja. Atau yang lebih enak lagi, boleh di sini nih. Join Fibo Princess Group di Telegram. Alamat bukan alamat sih ya, nomor teleponnya ini nih, 08787875678. Ini nomor bagus kayak begini dapat dari mana nih? Belinya berapa juta nih Bu Linda nih? Atau misalnya kalau ada waktu ya, Bu Linda juga mengadakan workshop loh. Dan yang paling dekat ini yang ini nih, hari Sabtu 19 Desember 2015. Jadi workshop pemula bersama Arya Santoso dan Fibo Princess. Arya Santoso ini nih. Nih orangnya nih. Ya, yang kayak Andi Lau. Nah, ya, di workshop ini belajar tentang apa sih ya? Ini cara membaca tren saham. Jadi kan sebenarnya gini ya, kalau kita mau narik retracement sama extension, itu cara nariknya itu juga tergantung kita baca trennya gimana. Dan ini akan diajarin di workshop itu. Terus mengenal general di candlestick. Jadi cara baca pola-pola candle kayak gimana yang gampang. Lalu mengaplikasikan moving average untuk digabungkan dengan Fibonacci. Lalu terus Fibonacci. Dan gini ya, kalau di In Love with Fibonacci ini kan yang diajarin itu cuma retracement sama extension. Tapi sebenarnya tools Fibonacci itu nggak cuma itu dua aja gitu. Masih ada tools yang lainnya juga. Dan Bu Linda akan sharing itu di workshop ini. Lalu bagaimana membuat trading plan seperti yang tadi kita bilang kan. Kalau kita udah bisa narik-narik garisnya, kita udah tahu nih support resistennya. Terus cara menentukan ini waktu yang pas untuk beli dan ini waktu yang pas untuk jual itu gimana? Nah, itu nanti diajarin di sini. Sabtu 19 Desember 2015 di Hotel Morrissey, Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 70 Menteng, Jakarta, jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi seharian. Investasinya 1,5 juta, diskon 500.000 untuk member grup Fibo Princess nih, ya. Jadi kalau mau dapat diskon, nih, join ini dulu nih. Ya, setelah join, lalu daftarnya dari situ, dari grup itu supaya dapat diskon, ya. Jadi kan, ya lumayan lah, bayarnya cuma 1 juta, dapat ilmu, dapat teman-teman baru juga, ya kan. Plus udah dapat snack, makan siang, dapat makalah dan soal latihan. Ya, 1 juta murah lah. Ya, it's really a good deal kalau menurut saya ya. Oke, itu saja. Sekian reviewnya. Jadilah trader yang cerdas dan mandiri. Saya Aris undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.